Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Sri Mulyani. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Sukarahayu. Saya akan membuat aksi nyata modul 1.4 penerapan budaya positif di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita, yang tak terhitung nikmat yang kita rasakan. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan ke baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Sukarahayu, yang kami hormati Ibu dan Bapak Guru SDN Sukarahayu, alhamdulillah terima kasih kami ucapkan yang sebesar-besarnya telah berkenan hadir pada acara hari ini, yaitu dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah. Izinkan pada hari ini saya akan memaparkan beberapa susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga materi, yang keempat tanggapan, yang kelima tanya jawab, yang keenam penutup. Untuk mempersingkat acara, marilah kita buka acara ini hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih kepada semuanya. Menginjak acara yang kedua, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SDN Sukarahayu, Ibu Dede Owan Hasanah SPD MMPD. Kepada Ibu Dede dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ibu-ibu sekarang sudah pemateri kedua di dalam kegiatan Kombel Ceria yang diisi oleh rekan kita dalam mendiseminasikan penerapan budaya positif di sekolah kita. Alhamdulillah, inilah salah satu bukti bahwa praktik baik dengan berniat berbagi ilmu kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang Ibu Heni Sri Mulyani SPD, yaitu yang beliau sebagai CGP Angkatan 11 akan menyampaikan materi-materi yang mungkin dan bahkan bisa kita tiru dan amati dan kemudian kita terapkan di kita dalam waktu di kelas kita dalam waktu proses pembelajaran, untuk lebih memotivasi, lebih meningkatkan keaktifan di dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, terima kasih sekali lagi kepada Ibu Heni Sri Mulyani SPD SD yang mau berbagi. Ini adalah salah satu bentuk berbagi ilmu itu, ibu-ibu, tidak berat, ya. Karena justru ilmulah yang akan
senantiasa berteman dengan kita kelak. Oleh karena itu, jangan takut untuk berbagi, jangan takut untuk melangkah untuk berubah. Kemarin kita sudah berniat dan kita komitmen, ayo kita sudah punya label sekolah berkemajuan terbaik. Oleh karena itu, ayo kita dukung bersama-sama, ayo kita laksanakan bersama-sama, ayo kita bersama bekerja untuk meningkatkan sekolah apa yang kita cita-citakan bersama terwujud dengan baik. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Selamat dan mohon Ibu dan Bapak mengikuti dengan sebaik-baiknya. Insya Allah mudah-mudahan Ibu dan Bapak semua dapat menerapkan di masing-masing kelasnya dalam proses pembelajaran. Selamat dan ayo kita niatkan mencari ilmu itu lebih baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SDN Sukarhayu yang telah memberikan terutama motivasi kepada terkhusus untuk Ibu Heni dan umumnya untuk kita semua untuk senantiasa bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita tercintai ini yaitu SDN Sukarhayu supaya lebih sukses ke depannya, lebih maju lagi. Amin 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 ya Allah ya Rabbal alamin. Tibalah saatnya kita menginjak kepada pemaparan materi tentang penerapan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Heni Sri Mulyani SPD SD CGP Angkatan 11. Tepuk tangan dulu. Kepada Ibu Heni dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah serta guru-guru yang dimana pada kegiatan Pombel kita hari ini diisi dengan penyampaian diseminasi kegiatan dari yang biasa saya pelajari di modul 1.4. Nah, ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang harus saya laksanakan. Nah, alhamdulillah pada kesempatan ini di Pombel kita yang kita cintai, saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan penerapan budaya positif di sekolah. Di sini sebelum kita melakukan penerimaan materi dari saya dan penyampaian materi, sebaiknya Ibu Bapak untuk ini dulu. Nah, kita sebentar mohon mohon maaf untuk Ibu Kepala Sekolah dan guru-guru dimohon untuk berdiri sebentar. Kita senyum dulu selama 30 detik. Sekarang setelah senyum menghadap ke sini, coba menghadap dengan sesama temannya. Aduh, sama temannya. Untuk membangkitkan semangat di siang hari ya. Iya, kita bisa menyaksikan apa ya, ketegangan suasana yang sudah siang dengan senyum kita yang sangat ceria. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Bapak bisa duduk kembali. Di sini sebelum kita memasuki sesi penyampaian materi dalam kegiatan, kita akan menyepakati. Nah, di sini ada kesepakatan forum diseminasi. Nah, salah satunya menghargai siapapun. Di sini ada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Bapak Guru, dan saya. Kita mudah-mudahan di sini bisa saling
menghargai. Nah, yang kedua menjadi pendengar yang baik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan saya bisa di apa? Diterima oleh ibu bapak guru, dan insya Allah apa yang saya sampaikan bisa menjadi hal yang positif untuk bisa kita kembangkan di sekolah kita. Nah, di sini alhamdulillah berpakaian yang rapi dan sopan seperti halnya kita sebagai seorang guru menjadi contoh. Di sini berpakaian yang rapi dan sopan. Yang keempat, boleh makan dan minum dengan tenang. Ya, boleh makan dan minum yang tenang. Mungkin selain ini apa yang mau ditambahkan atau cukup saja? Iya, cukup. Ya, terima kasih. Nah, dari diseminasi ini sesuai dengan tadi judul yang pertama, penerapan budaya positif di sekolah. Adapun tujuannya menyusun strategi aksi nyata yang efektif dengan mewujudkan kolaborasi beserta seluruh pemangku kepentingan sekolah agar terciptanya budaya positif yang dapat mengembangkan karakter siswa. Nah, dari tujuan itu tadi mudah-mudahan kita bisa menciptakan budaya positif di sekolah kita sesuai dengan visi yang sudah kita sepakati atau kita yakini bersama-sama. Di sini konsep budaya positif. Yang pertama, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, segitiga restitusi. Adapun disiplin positif, yang pertama di sini bukan kepatuhan yang menyebabkan ketidaknyamanan. Di sini kalau kita patuh, tapi sesuai dengan keyakinan kita, kesadaran kita, bukan patuh karena menyebabkan ketidaknyamanan. Patuh melaksanakan ini karena takut, karena mungkin saya sebagai guru karena takut nanti ini sama ibu kepala sekolah, atau misalnya anak-anak takut kepada guru. Nah, di sini kepatuhan mudah-mudahan berasal dari keyakinan diri sendiri sehingga bisa timbul dan tadi dapat menciptakan disiplin positif. Yang kedua, memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Nah, sebelum dari luar, mungkin kalau dari luar secara ini dipaksa, tapi kalau timbul dari dirinya sendiri, insya Allah motivasi itu bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena kesadarannya, karena kebiasaannya, seperti itu. Yang ketiga, kesadaran bukan karena ancaman, sogokan atau hukuman. Nah, sadar akan disiplin tadi bukan karena ancaman, karena ada hukuman atau misalnya nanti ditertawakan teman, seperti halnya sekarang yang lagi tren ya ibu bapak bully ya. Nah, di sini karena ini takut. Nah, seperti itu. Tapi kesadaran berasal dari seperti tadi yang ada dalam diri sendiri. Ibu Anis. Nah, di sini motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan sendiri. Nah, di sini keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Ini terjadi sebelum ya, di awal kita memasuki semester baru, mungkin dengan siswa yang baru kita menyepakati atau sesuai dengan keadaan di kelas, sesuai dengan murid, apa yang akan kita yakini sebagai keyakinan kelas di kelas kita. Next, Ibu Anis. Nah, adapun tadi sesuai dengan keyakinan kelas dan sekolah, di sini keyakinan kelas 1A yang ada pada diri saya dan murid, alhamdulillah sesuai dengan kondisi kelas, kondisi murid, dan saya juga sebagai guru, kita meyakini yang pertama menjaga kebersihan kelas, di mana pada saat awal tahun ajaran baru pertama masuk,
melakukan kegiatan bersih-bersih kelas. Nah, di sini saya jadikan bersama siswa apa yang akan kita jadikan keyakinan dalam kelas kita. Yang pertama, Bu, kebersihan. Karena tadi kita sudah membersihkan dulu. Yang pertama mungkin anak kelas 1 tidak bisa langsung ke bersih-bersih yang terlalu berat. Di situ mereka hanya bisa mengelap meja. Nah, di situ mengelap meja yang ada debu. Bisa satu, kita ambil poin menjaga kebersihan kelas. Dan yang kedua, saling menghormati. Karena pada saat pertama kita bertemu belum saling kenal, saya ataupun murid dengan murid. Di sini kita saling menghormati walaupun berbeda sekolah sebelumnya, PAUD atau TK pada saat itu. Yang ketiga, tidak makan ketika belajar. Alhamdulillah ya. Ini hal yang pertama sering saya dapatkan di kelas 1 ini, makan pada saat belajar. Nah, ini tapi dengan kesadaran, dengan keyakinan anak-anak, Bu, kalau makan boleh. Nah, di sini kita jadikan keyakinan kelas bahwa tidak makan ketika belajar. Yang keempat, tidak memainkan mainan ketika belajar. Adapun kebutuhan dasar manusia di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Nah, di sini 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pemberi rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Dan yang keempat, pemantau. Serta yang kelima, sebagai manajer. Nah, sebelum kita membahas kelima tadi yang posisi kontrol guru, ada penghukum, yang pemberi rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Di sini ada pertanyaan pemantik, mohon untuk dijawab oleh ibu bapak semua dan bisa ditempelkan di. Ya, untuk yang pertama mungkin boleh warna pink. Pertanyaannya, karena kamu tidak mengerjakan PR, kamu berdiri di depan kelas. Oh, iya saya olahraga. Kasih bolehnya. Jadi pertanyaannya, karena kamu tidak mengerjakan PR, kamu berdiri di depan kelas. Nah, sesuai dengan tadi 5 posisi kontrol guru, ini ada yang jawab penghukum. Nah, di sini alhamdulillah dari berapa ya? 10. Nah, 10 statement ini semua menyatakan bahwa ini adalah penghukum. Nah, di sini kenapa dikatakan sebagai penghukum? Karena tadi kamu berdiri di depan kelas, itu merupakan hukuman. Ya. Yang kedua, Bu Anis, pertanyaannya, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Warna kuning. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Kuning.
Sabi mana? Nah, di sini pertanyaan yang kedua, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, di sini ada manajer, ada pemantau. Nah, di sini ada dua jawaban yang sama, yaitu manajer dan pemantau. Nah, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, ini pertanyaan dari guru kepada siswanya. Di sini untuk memperbaiki hal ini. Jadi di sini siswa diharapkan dengan apa yang sudah dilakukannya diberikan motivasi atau cara yang terbaik dari tadi hal yang sudah dilakukannya. Di sini posisi kita sebagai manajer karena kita kita membangkitkan hal yang bisa dirubah dari kesalahan atau hal sebelumnya yang sudah dilakukan oleh siswa menuju ke hal yang bisa diperbaiki dan bisa menjadi lebih baik. Terima kasih Ibu Bapak. Dan yang ketiga, ayo bantulah demi Ibu ya. Warna oranye. Udah boleh lagi. Terima kasih Bu Lena. Untuk pertanyaan yang ketiga, ayo bantulah demi Ibu ya. Nah, di sini alhamdulillah Ibu Bapak sudah berikan jawabannya, yaitu sebagai teman. Nah, di mana tadi demi Ibu ya. Nah, jadi mengajak siswa untuk ayo bantulah demi Ibu. Jadi tidak ada jadi tidak ada batasan antara ibu dengan anak itu merasa dekat, merasa ini. Jadi di sini posisinya yaitu sebagai teman. Terima kasih Ibu. Dan yang terakhir, pertanyaan keempat, kamu selalu saja salah. Warna yang pink lagi boleh. Kamu selalu saja salah.
Kira-kira Ya, film dari. Hayati lelah guys. Terima kasih Bu Lena. Sesuai dengan pertanyaan yang kita kamu selalu saja salah. Seolah guru memberikan pernyataan yang membuat anak salah, ya selalu salah. Di sini mengakibatkan mungkin anak jadi merasa salah terus karena ada pernyataan dari gurunya, kamu selalu saja salah. Di sini sesuai dengan pertanyaan yang tadi Ibu Bapak sudah menjawab. Ini sebagai pemberi rasa bersalah. Nah, terima kasih Ibu Bapak dari keempat pertanyaan ini sudah meluangkan waktu untuk menjawab. Di sini sesuai dengan pertanyaan yang tadi, 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh seorang guru, apa sih yang sebaiknya harus kita miliki sebagai seorang guru? Selain tadi penghukum, pemberi rasa bersalah, sebagai pemantau, manajer. Nah, di sini apa yang sebaiknya kita lakukan sebagai guru? Posisi apa yang terbaik yang harus kita miliki? Nah, di sini ada identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, identitas. Nah, ya, identitas gagal menghindari hukuman, yaitu yang pertama penghukum, membuat orang merasa bersalah. Penghukum, contohnya di sini guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, di sini guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, di sini mungkin kalimatnya kurang sesuai ya Bu, untuk kita sebagai guru kepada anak, apalagi saya mungkin kelas 1, tapi untuk usia SD, hal ini seharusnya kita hindari ya, karena ini akan membuat anak merasa sedih. Di sini tidak ada motivasi untuk belajar yang semangat, senang gitu ya. Apalagi terhadap gurunya mungkin merasa takut belajar dengan ibu itu. Nah, seperti itu. Ada lagi pembuat orang merasa bersalah. Guru berbuat, berceramah dan mengatakan seharusnya atau ibu kecewa. Nah, di sini guru berkata, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, ini juga hal yang kalimat atau kata-kata yang seharusnya kita hindari, karena di sini juga tadi sama, tidak membuat anak memotivasi dirinya untuk merasa semangat belajar. Yang kedua, identitas berhasil atau sukses. Di sini ada teman, pemantau, teman. Guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Jadi seolah-olah ibu gurunya mengatakan kepada anaknya apa yang dilakukan ibu gurunya harus ada timbal balik dari siswanya. Dan itu walaupun sebagai teman tapi seolah menuntut ya kepada anak. Di sini, masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Jadi hal itu sangat membuat anak merasa tidak memiliki pendirian, atau anak jadi oh iya karena ibu, ya terbebani karena ibunya sudah bantu saya juga harus bantu ibu. Nah, di sini posisi teman biasanya kalau anak kita dekati salah juga, karena di sini anak akan semakin berani ya ngeyel biasanya gitu, apa yang seperti saya lakukan. Hal itu bukan
yang terbaik ternyata. Jadi di sisi lain anak mau, tapi di sisi lain anak ketika sudah jenuh dengan hal tersebut, anak merasa karena si ibunya udah biasa ini, jadi berani gitu ya. Nah di sini sebagai pemantau menghitung dan mengukur apa peraturannya. Nah di sini pemantau juga sama sesuai dengan tadi teman. Nah yang ini identitas berhasil berikutnya sebagai manajer. Di sini guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Di sini posisi manajer, ketika anak memiliki masalah atau anak ada hal yang berbuat tidak sesuai dengan keyakinan yang kelas yang kita yakini bersama, di sini kita berikan dulu pertanyaan, kenapa hal itu bisa terjadi, kenapa hal itu bisa kamu lakukan kepada teman kamu, apa yang menjadi alasannya, kenapa kamu berbuat itu kepada teman. Nah, ketika setelah anak bercerita, apakah hal yang tadi kamu lakukan sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati. Nah, di situ anak juga yang akan memberikan jawabannya, apakah itu sesuai atau tidak. Nah, di situ nanti anak akan bisa membedakan hal yang harus dilakukan dan hal yang tidak harus dilakukan sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Next, Ibu Anis. Nah, di sini sesuai dengan tadi konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Dan kenapa hukuman atau penghargaan kita hindari? Karena yang pertama tadi menyakitkan. Hukuman itu menyakitkan. Ketika kita memberikan hukuman kepada anak, siapa tahu anak tidak merasa senang, merasa tersakiti, tidak nyaman, anak takut, memaksa, ya. Anak menyembunyikan kesalahannya, menjadi rendah diri. Dan begitupun penghargaan, seperti halnya saya sebelum mengikuti kegiatan CGP ini, biasanya penghargaan ini biasa dan sering saya lakukan karena mengingat anak-anak masih kecil, kelas 1, biasanya saya memberikan penghargaan dengan berupa bintang ya dari karton gitu Bu. Ternyata penghargaan ini efektif ketika dalam satu kali pembelajaran anak bisa berfokus dan senang, merasa senang. Tapi ketika terus menerus kita lakukan, hal ini juga kurang baik karena merusak hubungan dengan rekan yang lainnya. Ketika anak yang mungkin bisa atau memahami pembelajaran pada saat itu, yang mendapatkan reward dari saya berupa bintang, berbeda dengan anak yang tidak atau kurang minatnya dalam pembelajaran. Di situ ada kecemburuan, ada rasa iri ketika ada temannya yang mendapat reward. Nah, terus mematikan kreativitas ketika anak sudah biarkan aja yang itu teman saya karena sudah dapat reward, saya emang nggak usah belajar atau jadi nggak semangat. Nah di situ jadi anak yang lain tidak bisa menunjukkan kreativitasnya, keaktifannya dalam belajar. Menghukum dengan sistem ranking di sini seperti dengan apa yang sekarang kita ini kan kurikulum merdeka, di sini tidak ada sistem ranking. Ternyata sistem ranking itu merupakan penghargaan juga yang harus kita hindari karena di sini akan memberikan efek ini ya kepada teman-teman yang lainnya. Jadi seolah yang mendapatkan ranking itulah yang prioritas di kelas, padahal semua anak sama. Nah, terus yang terakhir merampas hak menghargai dirinya sendiri. Ketika anak tadi yang tidak mendapatkan ranking atau tidak mendapatkan reward, jadi merasa tidak percaya diri karena sudah tadi ada anak yang mendapatkan ranking atau reward. Next one is di sini konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, dikatakan sukses yang tadi gagal. Di sini ada konsekuensi. Yang pertama penguatan jangka pendek, kedua perlu monitoring berkelanjutan, stimulus, respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan.
Dan yang terakhir adalah restitusi. Di sini murid bertanggung jawab untuk perilakunya sesuai dengan tadi posisi kita sebagai manajer. Di sini jadi siswa sendiri yang menyadari bahwa itu kesalahannya, apa yang harus diperbaiki ke depannya. Nah, di sini muridlah yang bertanggung jawab untuk perilakunya. Terus fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Seperti hal yang tadi, kesalahan yang telah dilakukan. Nah, ke depannya hal tersebut tidak terulang kembali. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain dengan cara tadi diberikan pertanyaan bagaimana cara menyelesaikan masalah, memperbaiki masalah yang sudah dilakukan. Murid akan menghargai dirinya sendiri karena diberikan kesempatan oleh kita sebagai guru untuk bagaimana cara yang terbaik yang bisa kita lakukan dari hal yang kesalahan yang tadi. Dari sini teori kontrol, dirinya memegang kontrol ya. Sesuai dengan tadi dirinya sendiri yang bisa mengontrol apa yang sebaiknya kita lakukan dan hal apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Mudah-mudahan dengan itu yang terakhir murid bersemangat memperbaiki kesalahannya dengan diberikan pertanyaan bagaimana caranya yang terbaik. Di sini murid bersemangat untuk bisa melakukan hal yang lebih baik lagi. Next, Ibu Anis. Ini contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, ketika seperti hal tadi pertanyaan yang pertama, di sini hukuman. Ketika siswa tidak mengerjakan PR, kalau kita sebagai pemberi hukuman, guru pasti menghukum siswa tersebut berdiri di depan kelas. Nah, ini merupakan hal yang harus kita hindari. Guru marah dan siswa menjadi takut karena hukuman tadi. Takut ibu gurunya nanti menghukum kalau tidak mengerjakan PR. Di sini konsekuensi guru memberikan untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ini konsekuensi merupakan kalau kita melakukan kesalahan dengan tadi sering tidak mengerjakan PR, berarti ada konsekuensi yang harus kita lakukan, yaitu dengan mengerjakan PR yang dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Yang keduanya, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Yang terakhir, restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas, dirinya, dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Yang kedua, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, di sini ada tahapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Di sini menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Adapun menanyakan yang pertama, di sini menstabilkan identitas ya Bu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Ketika ada anak yang melakukan kesalahan, kita panggil, ajak berbicara. Kenapa tadi melakukan hal itu? Terus kalau misalnya anak menjawab, misalnya marah Bu karena teman mengganggu atau mengambil pensil saya. Nah, di sini kita jangan langsung menyalahkan. Oh salah, karena itu adalah sudah merebut alat belajar temannya. Tapi di sini kita mengangkat dengan pengalaman yang kita, kalau seandainya kita ada di posisi anak ketika mau menulis, diambil pensilnya, posisi kita di sini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga kalau misalnya, nah di sini dan bukan kamu yang satu-satunya pernah melakukan kesalahan ini. Di sini ibu juga kalau misalnya di posisi kamu akan melakukan hal yang sama karena terganggu pelajarannya, tidak selesai menulis, pasti akan marah kepada temanmu. Nah di sini setelah itu validasi tindakan yang salah. Tadi ditanya apakah kesalahannya tadi sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak.
Nah, di sini kalau misalnya tidak Bu, anak-anak tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Misalnya apa hal yang melanggar dengan keyakinan kelas yang kita sudah sepakati. Contohnya saling menghormati. Jadi karena tidak menghormati temannya, langsung dibawa pensilnya. Nah, terus di sini kita berikan ke depannya apa yang harus kamu lakukan supaya hal itu tidak terjadi lagi. Mungkin anak akan memberikan beberapa jawaban dan tidak akan mengganggu teman lagi atau menyiapkan pensilnya di rumah. Mungkin saja pensilnya hilang akan tidak langsung merebut, tapi dengan cara yang baik meminjam dulu kepada teman atau kepada guru. Nah, seperti itu. Next Bu Anis. Di sini seperti hal yang sudah tadi saya paparkan, segitiga restitusi, apa yang saya ambil sebagai contoh kasus di kelas, yaitu Inara kesal karena pensilnya diambil oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Nah, pertama yang saya lakukan yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Di sini ada contoh dari segitiga restitusi yang saya lakukan. Selamat siang Inara. Selamat siang Bu. Inara, tadi Ibu lihat Inara marah sama Feby. Iya Bu, Inara kesal Bu. Kenapa kesal sayang? Tadi Feby mengambil pensil Inara Bu. Jadi Inara tidak bisa menulis. Oh begitu. Ya, jangan hal Inara marah dan kesal. Jika Ibu ada dalam sisi Inara, Ibu juga pasti akan marah. Iya Bu. Lalu apa yang Inara lakukan terhadap Feby? Saya marah Bu sambil teriak. Oh begitu. Pasti Inara berbuat seperti itu ada alasannya. Iya Bu, karena pensilnya diambil Inara terlambat menunjukkan tugas. Oh begitu. Ibu menghargai tindakan Inara yang tidak berbuat lebih buruk daripada perbuatan yang tadi. Nah sekarang apakah tindakan marah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Benar. Menurut Inara, keyakinan kelas apa yang telah dilanggar? Saling menghargai dengan teman Bu. Iya betul sayang. Menurut Inara, apakah menghargai teman itu sangat penting atau tidak? Penting Bu. Nah, kalau menurut Inara itu penting, jadi keyakinan apa yang harus Inara lakukan pada saat sedang marah tadi? Harus sabar. Tepat sekali sayang. Apakah kamu bersedia memperbaiki masalah yang tadi? Bersedia Bu. Alhamdulillah. Terima kasih ya sayang. Tetap semangat. Semoga Inara menjadi anak yang sabar, menghargai teman, dan menjadi anak yang sukses. Berakhirnya video tadi segitiga restitusi. Di sini berakhir juga pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya serta waktunya Ibu Bapak. Alhamdulillahirobbil alamin. Pemaparan yang begitu hebat. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Heni. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan, menerapkannya di sekolah kita ini, yaitu SDN Sukarayu, supaya anak-anak kita belajarnya nyaman, kitanya menjadi guru yang lebih berkualitas. Dan bukan angkatan 11 saja, Bu Hemi ini ada penerus-penerus angkatan 12, angkatan 13. Kalau pemerintah mengadakan, semangat untuk kita semua. Semangat. Coba tepuk semangat dulu dong. Tepuk semangat. Sekarang kita menginjak kepada sesi selanjutnya, yaitu dari pemaparan tadi barangkali ada yang memberikan tanggapan dari visi misi penerapan budaya positif di sekolah. Mangga
kepada siapa yang mau diberi kesempatan kepada 2 orang ya untuk mempersingkat waktu. Siapa? Oh iya, terima kasih. Mau ke sini, Bu? Oh iya, supaya kelihatan. Boleh di sana? Enggak, kan saja. Harus sekali waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara yang sudah memberikan waktu untuk memberi tanggapan tentang materi yang sudah dipaparkan oleh Ibu Heni, CGP Angkatan 11. Materi tentang budaya positif ya di lingkungan sekolah. Saya sebagai teman sejawat merasa terinspirasi ya dengan pemaparan Bu Heni yang di dalamnya terdapat budaya positif yang harus kita dilaksanakan di lingkungan sekolah. Contohnya sebagai anak di lingkungan sekolah menumbuhkan karakter yang lebih baik lagi dengan adanya budaya positif di lingkungan sekolah. Kemudian di sini lingkup udah ya, mungkin gitu aja ya. Ya, semangat buat Bu Heni untuk kedepannya. Bu Heni luar biasa. Terima kasih kepada Ibu Heni, tepuk tangan lagi saudara. Kami memberikan satu kesempatan lagi kepada yang akan memberikan tanggapan atau yang akan memberikan saran, nggak apa-apa. Ayo, siapa lagi? Oh iya, terima kasih. Oh, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sedikit tanggapan. Menyimak pemaparan dari Bu Heni tadi tentang budaya positif di lingkungan sekolah ya. Kita yang senior mungkin merasa terpukul bahwa ternyata kita selama ini sebagai guru itu banyak dosanya mungkin ya. Karena sekarang itu lagi tren dosa pendidikan, termasuk di dalamnya kita dosa sebagai pendidik, sebagai guru. Salah satunya adalah tadi dipaparkan tentang apa 5 positif, apa itu tadi 5 kontrol positif. Ya Bu tadi sih. Nah, jadi kita selama ini mungkin kalau ada anak yang melanggar aturan di dalam kelas, kadang-kadang kita itu memberikan hukuman tanpa disadari ya, tanpa sengaja dengan ternyata kita itu selama ini itu menjadi penghukum. Kalau dulu sih istilah gini, kita harus memberikan hukuman kepada siswa supaya siswa merasa bersalah, dan dari rasa bersalah itu timbul efek jerah. Kalau dulu teorinya seperti itu kalau dulu. Jadi kita memberikan hukuman, tapi hukumnya itu tidak boleh secara fisik, mungkin ada secara verbal juga ya, karena hukuman itu tidak fisik dan verbal. Jadi ternyata itu salah. Kita tidak boleh menjadi seorang penghukum dan juga tidak boleh memberikan rasa bersalah. Dan sebenarnya rasa bersalah itu kalau dulu penting, memberi efek jerak, dan dengan efek jerak itu otomatis siswa tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah ternyata sekarang karena paradigmanya sudah berubah, itu salah. Nah digantikan dengan katanya kita itu sebagai manajer. Alhamdulillah, jadi sebagai guru merangkap sebagai seorang manajer. Karena kita tahu bahwa manajer itu gajinya tinggi ya. Ya, jadi alhamdulillah, mudah-mudahan karena jabatan kita juga selain jadi seorang pendidik juga seorang manajer, mudah-mudahan gaji kita juga naik selevel gaji manajer. Ya, secara keseluruhan alhamdulillah paparan ini sangat bermanfaat, termasuk tadi di mana kita selama ini mungkin sudah salah persepsi, bukan salah sih sebenarnya, mungkin karena berubahnya
paradigma pendidikan, sehingga apa yang dulu dinyatakan benar sekarang dinyatakan keliru. Jadi kita sebagai guru terus belajar dan belajar, salah satunya media pembelajaran kita dengan adanya CGP ini. Terima kasih Bu Heni atas pemaparannya. Alhamdulillah kita mendapatkan banyak ilmu pada kesempatan ini. Mungkin itu pemaparannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih tanggapan-tanggapannya. Mudah-mudahan Ibu Heni, terima kasih khususnya saya ucapkan karena banyak ilmu yang telah Ibu berikan kepada kami. Mudah-mudahan ilmu Ibu tambah berkah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekarang menginjak ke sesi selanjutnya, yaitu tanya jawab. Apabila ada unek-unek, jangan sampai dibawa pulang. Keluarkan saja di sini ya, jangan sampai tidak bisa tidur. Ya, unek-unek atau masih agak bayang-bayang gitu. Oh ya, terima kasih. Terima kasih kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Bu Heni yang sudah memaparkan begitu jelas. Tapi mungkin saya ini tadi agak ngantuk ya. Jadi ada yang terlewat. Sehingga ada penasaran dari hati saya. Penasarannya yaitu mengapa penghargaan dan apa tadi hukuman itu menjadi disiplin yang gagal. Sedangkan kan penghargaan itu kan bagus ya. Nah, mohon penjelasannya diulang kembali karena saya tadi mungkin ngantuk. Maaf ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Widya atas pertanyaannya. Mungkin tadi mengapa penghargaan dan hukuman itu dikatakan sebagai posisi kontrol yang gagal. Nah, di sini seperti hal yang tadi sudah dipaparkan, mungkin untuk penghargaannya dulu ya. Nah, seperti yang saya alami, saya memberikan reward biasa dengan kata-kata atau biasa dengan tadi memberikan reward berupa bintang kepada anak yang berani ke depan menjelaskan atau berani menjawab pertanyaan di depan. Dan ternyata itu hal yang harus kita hindari untuk keliru, karena di situ akan menanamkan bahwa anak itu hanya anak tersebut yang bisa mengembangkan potensinya, sementara anak yang lain tidak mendapat reward, merasa cemburu, merasa iri. Jadi karena sudah ada teman saya yang sudah mendapat reward, ya sudahlah, belajar saya jadi tidak semangat kepada teman yang tidak mendapatkan reward. Sementara yang mendapatkan reward merasa, oh saya loh yang sudah mendapatkan reward dari ibu, saya loh yang terpintar. Seperti halnya ranking ya, penghargaan ranking. Jadi dengan kurikulum sekarang kita menghindari untuk ranking dari situ. Jadi akan sesama teman akan ada merasa iri. Nah, yang mendapat reward akan merasa, oh saya ini loh yang mendapatkan reward dari ibu guru, yang lain tidak. Nah, seperti itu mungkin. Nah, untuk yang seperti itu ibu kepala, ya tidak sehat. Ya. Nah, untuk hukumannya sendiri tadi ketika contoh yang telah saya berikan, misalnya ketika anak tidak mengerjakan PR, kamu berdiri di depan kelas, di situ anak akan merasa tersakiti tadi ya, artinya dengan memberikan hukuman itu akan anak di depan diberikan hukuman, sementara temannya yang lain seperti halnya yang sekarang kita hindari sedang tren dibully. Oh ya, nah sorak-soraki, kamu nggak mengerjakan PR. Nah, bagaimana dengan perasaan anak tersebut yang berdiri di depan, akan merasa tidak semangat belajarnya, malu, mungkin atau rasa benci pada kita karena teman sekelas bisa membulinya di depan, atau mungkin yang lebih parah akan timbul rasa dendam kepada kita sebagai guru karena sudah memberikan hukuman. Seperti itu mungkin Ibu dia. Terima kasih banyak. Udah puas Bu? Udah jelas. Udah jelas? Puas? Oh, alhamdulillah kalau sudah puas. Karena masih ada waktu, boleh satu pertanyaan lagi Bu? Boleh ya, satu pertanyaan lagi. Mangga Bu. Ayo nanti nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih pada Ibu Moderator yang telah mempersilahkan saya untuk bertanya, dan terima kasih juga kepada Ibu Heni yang hari ini sudah berbagi ilmu kepada kita ya, khususnya kepada saya pribadi. Terima kasih ya buat Ibu Heni yang hari ini sudah berbagi ilmu dengan kita, terutama bagaimana cara menghadapi siswa di sekolah dengan berbagai permasalahannya. Nah, dari pemaparan yang tadi, ada sedikit yang ingin saya tanyakan yang mungkin tadi masih kurang jelas. Mohon diperjelas lagi ya Bu, itu saja. Pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk menciptakan budaya disiplin di sekolah kita? Karena mungkin kondisi sekolah antara sekolah kita dengan sekolah yang lain berbeda. Nah, mungkin bagaimana cara kita menerapkan disiplin positif di sekolah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Vivi atas pertanyaannya. Tadi bagaimana cara menerapkan disiplin dan budaya positif di sekolah kita. Yang pertama mungkin untuk menciptakan disiplin sesuai dengan visi sekolah kita ya. Seperti halnya keyakinan kelas tadi, jadi bukan hanya semata-mata disiplin itu aturan saja yang tertulis, yang terpampang, yang hanya dibaca, tapi dilakukannya mungkin kadang tidak dilakukan atau anak menjadi hal yang sepele karena kita instruksinya baca aturan karena terpampang saja. Nah, mungkin untuk menciptakan disiplin kepada siswa, hal yang sebaiknya itu contoh konkret dari diri kita sendiri. Contohnya ketika kita ingin mendisiplinkan siswa untuk datang ke sekolah tepat waktu, alangkah baiknya contoh konkret yang pertama yang harus kita lakukan, kita sendiri yang harus memberikan contoh bagaimana datang ke sekolah tepat waktu itu. Jadi bukan hanya pampang di aturannya saja, di banner bahwa aturan sekolah kita itu datang ke sekolah tepat waktu, tetapi kita sebagai guru memberikan contoh yang konkret. Oh iya, ibu guru juga datang tepat waktu ke sekolah atau ke kelas. Nah, seperti itu. Contoh lagi, misalnya kita mau menegakkan sesuai dengan sekolah kita, akademia tingkat nasional, menjaga kebersihan. Setiap hari Senin, pembina upacara kita berbicara menjaga kebersihan, tetapi alangkah baiknya contoh yang nyata dari kita sendiri, bahwa kalau membuang sampah, kita contohkan di depan anak bahwa membuang sampah itu ke tempat sampah. Mudah-mudahan dengan hal seperti itu, anak merasa bahwa itu hal yang harus kita lakukan. Jadi disadari oleh dirinya sendiri hal-hal yang ada di aturan itu kita bisa lakukan. Nah, untuk budaya positif, seperti halnya yang sudah terjadi di sekolah kita, mudah-mudahan itu bisa menjadi budaya positif yang bisa kita terus laksanakan, kita terus tegakkan sesuai dengan impian Ibu Kepala Sekolah. Kita ingin menjadi sekolah yang Islami ya Bu. Nah, di situ unggul. Nah, yang pertama kita lakukan menyambut siswa di gerbang. Nah, sesuai dengan guru piket bersama Ibu Kepala Sekolah, setiap hari di situ kita menyambut dengan salam sapa, memberikan senyuman. Nah, bukan hanya kepada siswa ya, karena kita menyambutnya di depan gerbang, tapi kita juga ketika anak kelas 1 yang diantar dengan orang tua, otomatis orang tua juga kita sambut dengan salam sapa dan senyum kita di pagi hari. Nah, yang kedua mungkin seperti hal yang biasa kita lakukan dengan ibu guru agama di sini, pembiasaan hal positif ya yang dilakukan setiap hari Jumat, di Jumat kedua dan keempat ya Ibu. Nah, di situ kita melakukan budaya positif. Yang pertama istighosah yang biasa kita lakukan. Nah, sekarang ditambah lagi dengan pembiasaan sholat duha. Nah, mudah-mudahan dengan budaya positif yang sudah kita lakukan itu bisa konsisten kita lakukan dan bisa menciptakan budaya positif
kepada jiwa anak ya. Jadi penyadaran terhadap budaya positif itu bukan hanya keinginan sekolah atau kita sebagai guru, tapi ada kesadaran dari siswa untuk melakukannya. Semoga sekolah kita menjadi sekolah yang berbudaya positif. Terima kasih Bu Pipi. Alhamdulillah, amin amin ya. Mudah-mudahan sekolah kita menjadi sekolah yang senantiasa bisa berbudaya positif. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikianlah acara hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan sukses. Apabila ada unek-unek atau pertanyaan yang belum dilontarkan, bisa lewat WA saja ya. Masih dibuka kan Bu? Oh masih ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Ibu. Nomor WA-nya Bu nanti di bawah itu ada tertera ya Bu ya. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah yang telah berkenan, Ibu dan Bapak Guru yang telah berkenan hadir pada acara hari ini. Mudah-mudahan kegiatan hari ini kita berladang pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya Allah ya Rabbal alamin. Kita acara hari ini tutup dengan doa akhir majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pengatur acara mohon maaf apabila banyak kekurangannya, dan dari seluruh panitia pemaparan hari ini tentang diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Heni, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.